adalah persoalan Polri, persoalan Jokowi sendiri, dan persoalan Universitas Gadjah Mada. Kenapa? Karena sejak ijazah palsu ini disebut-sebut sebagai palsu, seharusnya tiga institusi ini, yaitu Polri, Jokowi, dan Gadjah Mada, harus cepat merespons dengan memberikan klarifikasi. Terutama Polri, karena ini menyangkut nama Jokowi yang ketika itu masih presiden, kepentingan umum harus didahulukan. Yaitu apa? Polri harus membuka penyelidikan, betulkah ijazah ini palsu, sebagaimana yang diduga oleh masyarakat. Tetapi Polri membiarkan berlarut-larut, bahkan ada yang sudah dipenjara pun mengenai ijazah palsu ini. Tidak pernah dugaan ijazah palsu ini tidak pernah disita. Jadi yang membuat masalah ini menjadi semakin panas dan berlarut-larut adalah tiga institusi ini. Mas Roy dan kawan-kawan, karena mereka melihat masyarakat ini sudah terbelah antara pro dan kontra, yang pro ijazah benar dan yang pro ijazah palsu ini semakin lebar, mereka dengan keahliannya itu memberikan pendapat. Ya, mereka melakukan penelitian, mereka melakukan penyelidikan karena keahliannya mereka berada pada posisi dugaan ijazah itu palsu. Mestinya merespons laporan TPUA, Polri meminta 3 orang atau 4 orang ini untuk didengar keterangannya, karena mereka punya kapasitas untuk menilai. Tetapi itu pun sampai hari ini tidak dilakukan. Karena itu dalam kaitan dengan laporan pengaduan Jokowi soal pencemaran nama baik, kalau kemarin kuasa hukumnya berencana untuk meminta dinaikkan ke penyidikan, kami akan meminta supaya penyelidikan segera dihentikan. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini, di dalam hukum pidana itu ada alasan tentang pembenaran, ya, bahwa mereka melakukan penelitian dan punya penilaian terhadap dugaan ijazah palsu ini karena melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan lembaga kepresidenan, kepentingan tentang pemilu, demokrasi, dan lain-lain, bahkan kepentingan untuk menjaga marwah UGM sendiri. Jadi ada alasan hukum untuk Polri menghentikan penyelidikan atas pengaduan pidana Jokowi. Saya kira itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantap. Semua bermula dari Bambang Trimulyono yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Akibatnya ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Tapi belakangan netizen bilang, kalau nggak palsu kenapa nggak dibuka aja, Pak? Akhirnya Rabu kemarin, Pak Jokowi menunjukkan ijazah SD sampai sarjana kehutanan di hadapan awak media. Tapi ada syaratnya, jangan difoto, jangan divideoin. Setelah ijazahnya diplototin awak media, Pak Jokowi juga dicecar soal kacamata di foto ijazah. Soalnya dari zaman nyalon wali kota sampai duduk manis di istana, nggak pernah tuh ada jejak kacamata nangkring di wajah beliau. Jawaban beliau santai. Pak Jokowi cerita kalau kacamatanya udah pecah, minus kecil, jadi nggak usah dipakai lagi. Terus ditambah bonus cerita keluarga tentang 2 anaknya Gibran dan Kaisang yang dulu juga berkacamata tapi sekarang udah lasik. Jawaban seorang family man yang visioner banget ya. Nggak cuma klarifikasi ijazah tapi cerita soal orang-orang di rumah. Kalau kata Pak Mahfud MD, UGM nggak usah ikut ribet soal ijazah Jokowi, kan UGM bukan yang memalsukan. Tapi yang bikin ngelus dada sambil nyari minyak angin, faktor usia. Pak Mahfud juga bilang, andai saja ijazah Jokowi palsu, keputusan dia sebagai presiden tetap sah. Saya pikir semua pilihan ketatanegaraan melihat komisi yang ada, terutama wakil presiden, jujur saja, ini bukan soal kebencian karena tidak saya dengan Gibran, tapi rasa-rasanya ini tidak fair bagi banyak orang dalam bernegara. Nah ini kan tidak selevel wakil presiden sebagaimana mestinya. Wakil presiden itu harus punya kualitas wakil presiden. Pelanggaran hukum itu terhadap 5 hal yang sangat-sangat luas. 1, kalau dia Ya, teman-teman, selamat datang lagi di channel kita. Tadi kita telah melihat dan menyaksikan bersama teman-teman cuplikan video daripada isu atau polemik daripada ijazah Gibran ini yang sudah sangat luar biasa sekali teman-teman, yang tidak ada titik terangnya sampai sekarang, sehingga masyarakat pun dibuat bingung teman-teman dengan kebenaran
ijazahnya ini apakah memang benar bahwa dia ini udah benar-benar kuliah atau belum, teman-teman, sehingga penggugatnya pun tidak pernah berhenti untuk mencari tahu seperti apa atau bagaimana kebenaran daripada ijazah seorang wakil presiden, teman-teman. Karena kita bisa lihat, teman-teman, pengalaman kita dari beberapa bulan yang lalu di isu ijazah Jokowi atau mantan presiden kita yang sekarang, teman-teman, ayahnya dari Wapres. Begitu juga itu, teman-teman, kemarin digugat dan ya sampai sekarang belum ada titik terangnya. Hanya yang menggugat saja, yang mempermasalahkan saja, entah kenapa. Dan kali ini anaknya, yaitu anaknya sulung Wapres kita Gibran Rakabuming Raka, yang selalu dicecar atau didesak seperti apa untuk menunjukkan daripada keaslian ijazahnya ini. Dan berikut di sini, teman-teman, sudah ada beberapa tanggapan daripada komentator kita. Gibran mengatakan di sini dia sudah susah-susah kuliah, sudah lama atau udah bertahun-tahun menjalankan kuliah, teman-teman. Dan ujung-ujungnya setelah menjadi atau mendapat pekerjaan yang pantas yang sudah diemban kepada dia, yaitu tugas negara atau Wapres, ya, digugat. Ada saja orang yang tidak senang yang menggugat daripada ijazahnya ini, yang katanya, Gibran, saya sudah susah-susah kuliah, sudah susah-susah menyelesaikan studi, ya akhirnya difitnah, saya hanya mendapat ijazah palsu. Luar biasa sekali. Gibran Rakabuming Raka menyayangkan ada pihak yang memfitnahnya terkait persoalan ijazah palsu. Sambil berkelakar, ia mengutarakan ini dalam acara mandat aktivis mahasiswa untuk Gibran di Braga, Bandung, Jawa Barat. Awalnya Gibran ditanya seorang mahasiswa terkait program afirmasi bagi mahasiswa baik di jenjang S2 maupun S3. Kemudian pembawa acara berkelar meminta penghapusan waktu drop out atau DO. Gibran pun menimpali pembawa acara dengan mengatakan dirinya pernah difitnah dengan ijazah palsu. Ya nggak apa-apa, saya juga susah-susah kuliah, difitnah ijazah palsu. Kata Gibran disambut riak tawa dari para peserta acara. Ijazah Gibran sempat ramai diperbincangkan karena dianggap palsu. Publik mempertanyakan ijazah putra sulung Presiden Joko Widodo bermula pemilik akun X Twitter atau Dr. Tifa membuat kicauan yang meragukan ijazah S1 Wali Kota Solo di akun X. Ya, teman-teman, ternyata pemicu atau pertama kali di sini adalah yang Dr. Tifa atau seorang dokter ini, teman-teman, yaitu Tifa yang membuat gaduh, kita bisa bilang, karena ketika dia membuat story atau berupa candaan. Ini kita bisa nilai, teman-teman, ini bukan jandaan lagi, sudah melebar kemana-mana dan bahkan diketahui oleh seluruh Indonesia bahwa ijazah palsu mereka anggap bahwa ijazah Gibran ini mereka anggap bahwa palsu. Dan teman-teman, sehingga banyak yang menggugat, banyak yang mengatakan bahwa kenapa atau kalau begitu tidak pantaslah menjadi daripada seorang pemimpin, masa ijazah palsu jadi daripada pemimpin. Dia mempertanyakan suami Selvi Ananda yang kuliah hanya 2 tahun di Universitas Bradford dapat memperoleh gelar sarjana. Apakah gelar Bachelor of
Shrine C yang dianugerahkan kepada Gibran atau tweet dari Univ Bradford UK yang diterima MDI Singapura layak disetarakan dengan gelar setara sarjana dengan kuliahnya 2 tahun atau 4 semester. Mengapa hal itu? Gibran sebelumnya pernah tampak membawa 2 dokumen kantor di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Dokumen itu adalah surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Surat itu berisi tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Raka Buming Raka. Dalam surat keterangan itu Gibran mendapatkan gelar Bachelor of Science atau BSc dalam bidang studi marketing. Kemudian dokumen kedua adalah ijazah Gibran yang diperoleh dari Universitas Bradford. Ijazah dikeluarkan pada tanggal 3 November tahun 2010. Ya, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa bukti-bukti daripada ijazah Gibran ini udah sangat akurat ya teman-teman, sehingga dia pun menyampaikan akurat sekali dan jelas kepada kita, kecuali yang ingin mencari-cari sensasi teman-teman, sehingga apapun yang disampaikan oleh Gibran, apapun yang sudah diberitahukan pun, bahkan di depan matanya pun sudah diperlihatkan bahwa ini adalah ijazah palsu, bahwa ini adalah bahwa Gibran benar-benar kuliah di sini, sampai-sampai datang daripada guru-gurunya atau dosennya pun mengiyakan atau menyatakan bahwa memang Gibran pernah kuliah dan menyelesaikan kuliah sehingga dia mendapatkan gelar sarjana. Gibran mengatakan alasan dirinya menunjukkan ijazah aslinya tersebut agar tidak berlarut-larut dipermasalahkan, biar cepat selesai. Iya kan, ijazahnya kalau palsu harus dipermasalahkan dari awal waktu pendaftarannya. Ya monggo, kita bawakan ijazah, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah. Ya teman-teman, Gibran kita bisa lihat dalam kinerjanya pun yang beredar di media sosial, saya pribadi menilai bahwa memang Gibran benar-benar melakukan tugasnya, dan memang Gibran layak jadi pemimpin karena baru saja menjadi dari wakil, ya, antusias masyarakat atau dukungannya daripada masyarakat luar biasa sekali teman-teman. Kita bisa lihat ya, kalau kita bisa melihat video-videonya yang sudah lalu ketika ia melakukan kunker di salah satu tempat. Nah, di sini kita bisa nilai sosok pemimpin yang sangat luar biasa sekali, yang sangat dekat dengan masyarakat teman-teman. Lah, kenapa sekarang banyak yang iri, dengki terhadap Gibran ini? Karena kemungkinan ada dugaan atau ada faktor lain yang menyebabkan sehingga mereka ini menggugat daripada Wapres Gibran dengan alasan begini dan begini, sehingga dia pun ya mendapat fitnaan daripada seseorang ketika menyampaikan atau menyatakan bahwa ijazah Gibran ini adalah palsu. Menurut Gibran, tuduhan soal ijazah palsu tak merugikan dirinya. Justru sebaliknya, ia menganggap hal itu sebagai lucu-lucuan. Tidak merugikan, saya anggap lucu-lucuan aja. Ya teman-teman, luar biasa sekali tanggapan daripada Wapres kita yang menganggap bahwa itu hanya sekedar lucu-lucuan. Ya, luar biasa sekali teman-teman tanggapan-tanggapan daripada netizen kita, dan mudah-mudahan bisa masalah ini dapat cepat terselesaikan. Oke, sekian saja pembahasan kita di video kali ini teman-teman, dan jangan lupa dukung terus. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.